Shalom sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi sahabat semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan sahabat sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru dan diberkati oleh Tuhan. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu mengawali seluruh kehidupan kami di hari ini di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapilah kami dan jamalah hati kami. Berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabatku yang baik hati, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 yang berkata demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syair dan lagu atau musik secara umum adalah bahasa universal yang biasa dan bisa digunakan dalam berkomunikasi oleh semua orang di setiap generasi. Syair dan lagu indah bisa menjadi sarana yang menghibur, mendamaikan, menyatukan, untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengekspresikan jiwa, hati dan menyatakan identitas satu dengan yang lainnya. Kata-kata syair yang bernada keras dan mengejam sekalipun, jika disampaikan dalam lagu dan melodi yang indah, maka tidak akan terasa menyakiti dan menghakimi seseorang. Bernyanyi dan bersorak adalah bagian hidup dari orang percaya. Nyanyian, pujian, dan penyembahan bukan hanya diterima Allah dari kita yang ada di dunia ini, melainkan juga termasuk orang-orang yang masuk surga pun akan ikut bernyanyi, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, yaitu nyanyian baru keselamatan yang telah mereka terima dari penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Bernyanyi dan bersorak itu harus dengan segenap hati. Kita tidak boleh bernyanyi dengan bermain-main atau bernyanyi untuk menerima pujian dari orang lain. Ketika kita bernyanyi, maka kita harus bernyanyi dan bersorak-sorak itu hanya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan yang telah menolong dan menyertai kehidupan kita. Sahabatku yang baik hati, Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk menggunakan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sebagai bahasa persekutuan dalam komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Mazmur, nyanyian rohani tidak hanya berisi doa permohonan, pujian dan ucapan syukur umat kepada Tuhan, tetapi juga berisi firman, perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang-orang percaya untuk dapat dilakukan, serta berbagai nasihat dan pedoman untuk mempraktekkan hidup yang baik, adil, jujur, dan benar. Orang yang menggunakan syair, lagu, dan nyanyian sebagai alat komunikasi akan menyenangkan hati Tuhan, menguatkan komunitas, memulihkan relasi, dan juga hidup dengan sesama dan tidak menyakiti siapapun. Sebaliknya, kata-kata yang diucapkan dalam keadaan mabuk, emosi, pikiran kacau, serta hati yang panas dan resah akan menyakiti dan menghancurkan relasi dengan sesama di sekitar kita. Mungkin kita tidak bermaksud mengucapkannya, namun hal itu muncul dari pikiran yang sedang kacau dan hati yang sedang resah, serta keluar begitu saja dari mulut kita tanpa bisa dicegah. Sahabatku yang baik hati, mengapa nyanyian itu begitu penting untuk kita?
karena nyanyian merupakan ungkapan lubuk hati dari orang-orang percaya yang membumbung kehadirat Tuhan. Sama dengan doa, nyanyian juga merupakan sebuah misteri hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Dengan nyanyian dan dengan bernyanyi maka kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Kita bisa melakukan permohonan, kita bisa melakukan persembahan, dan kita juga bisa mendaraskan pujian yang tentu saja semuanya ditujukan kepada Tuhan. Karena itu bersorak dan bernyanyilah bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Sahabatku yang baik hati, di dalam menjalani kehidupan kita di hari yang baru di saat ini, maka marilah dalam situasi apapun firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita. Dalam situasi apapun dan bagaimanapun, kita harus tetap berusaha untuk bernyanyi dan melantungkan pujian bagi nama Tuhan dengan segenap hati dan senantiasa bersyukur atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kepada Allah Bapa kita. Selamat berkarya bagi Tuhan di setiap kehidupan Bapak Ibu, Saudara sahabat sekalian. Kiranya Tuhan yang punya segalanya akan memberkati dan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua agar kami dalam situasi apapun dan bagaimanapun dan dimanapun kami berada, kami harus senantiasa berusaha untuk menyanyi dan melantungkan pujian bagi nama Tuhan dengan segenap hati kami, dan senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, tolong kami, ingatkan kami agar kami senantiasa menggunakan pujian untuk berkomunikasi dengan Engkau. Dan biarlah semua yang kami nyanyikan dalam pujian dan sorak-sorak kami kepada Engkau semata-mata bagi kemuliaan nama-Mu, bukan untuk mencari kepentingan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan kehidupan buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami dan tuntunlah kami, agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, dan usaha-usaha kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini hamba kembali berdoa untuk setiap kami yang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati kami. Tuhan menjadi jawaban bagi doa-doa kami dan menjadi jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit untuk sebuah kesembuhan, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan kami. Ya Tuhan, kami saat ini sedang bergumul dalam setiap jalur-jalur pendidikan yang kami tempuh. Tuhan juga menolong kami dan berikan kami jalan keluar. Kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, ya Bapa, berikanlah kami pekerjaan agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami yang saat ini sedang bergumul dan berjuang melawan setiap rasa kesedihan di hati kami oleh karena kepergian dan kehilangan orang-orang terkasih kami. Bapa di sorga, hiburkanlah kami secukupnya daripada Engkau. Ya Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang bersedih dan bersusah hati Tuhan hibur kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami. Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bagi setiap daerah-daerah di pelosok negeri ini yang mungkin saat ini sedang mengalami bencana alam, kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya menolong saudara-saudara kami yang di tempat-tempat pengungsian. Damaikan dan hiburlah hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala upaya, kerja, program yang dirancangkan oleh para pemimpin-pemimpin kami, bahkan seluruh anak-anak bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajaran kabinet menteri yang ada. Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan misi yang berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap hamba Tuhan sedang bersaksi dan melayani Tuhan,
Ya Bapa, tolong kami semua, perlengkapi kami dengan roh hikmat marifat daripada Engkau ya Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami ya Bapa, agar kami senantiasa berpegang dan berteguh dalam iman kami kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan, agar kami senantiasa bersandar kepada Engkau dan kami tidak bersandar kepada pengertian kami, apalagi kami dapat terpengaruh dengan kehidupan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala rencana-rancangan jahat mencoba untuk menghambat dan mengganggu pertumbuhan gereja-Mu. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus Allah, Engkau berperkara melawan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami rindu pertolongan Tuhan, kami rindu jamahan Tuhan, kami rindu penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik akan memimpin kami ke dalam segala rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.